Baik, berjumpa lagi bersama aku Pransius Karman. Nah, di video kali ini aku akan membahas sebuah karya sastra. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Pransius Karman, saya merupakan mahasiswa IKIP PGRI Pontianak, kelas B pagi semester 6. Nah, saya akan mengulas ataupun membahas seperti apa unsur intrinsik yang terkandung di dalam cerita rakyat Batu Menangis ini. Sebelumnya saya akan sedikit menceritakan secara singkat seperti apa cerita rakyat Batu Menangis ini. Nah, pada zaman dahulu di sebuah bukit hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya yang bernama Darmi. Nah, sang ibu tersebut sangat pekerja keras. Sedangkan Darmi adalah seorang anak gadis yang hanya bisa berdiam diri dan bersolek setiap harinya, tanpa memikirkan sang ibu sudah bersusah payah bekerja untuk mencari uang demi bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan anaknya itu. Nah, pada suatu ketika mereka pergi ke pasar. Sang ibu mengajak anaknya untuk pergi ke pasar. Sampainya di perjalanan, ada banyak sekali orang-orang ataupun warga di desa itu yang terkagum-kagum melihat kecantikan putrinya itu. Dan ada pula warga yang menanyakan bahwa orang tua yang sedang bersama Darmi itu apakah ibunya atau siapa. Tetapi apa yang dijawab oleh Darmi tersebut, bahwa Darmi menjawab adalah ibu tersebut bukanlah ibunya, melainkan pembantunya atau budaknya. Nah, mendengar perkataan itu, sang ibu sangat terpukul dan sakit hati. Kemudian sang ibu berdoa kepada Tuhan karena sudah tidak mampu menahan diri dan sudah tidak sabar dengan perkataan anaknya tersebut. Sang ibu sakit hati dan tersayat-sayat bagian sembilu hatinya. Sang ibu berdoa kepada Tuhan supaya anaknya tersebut mendapatkan hukuman karena perbuatan anaknya yang sangat tidak baik. Anak tersebut tega sekali membohongi orang-orang bahwa orang tua itu bukanlah ibunya, melainkan budaknya atau pembantunya. Perlahan-lahan gadis itu tubuhnya berubah menjadi batu karena kedurhakaannya terhadap ibunya. Sang ibu hanya bisa terdiam dan melihat sang anaknya sudah menjadi batu. Nah, itulah cerita singkat dari Batu Menangis, teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan ataupun membahas unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita rakyat Batu Menangis ini. Nah, yang pertama itu tema. Nah, tema yang diangkat dalam cerita rakyat Batu Menangis ini yaitu adalah kedurhakaan seorang anak terhadap ibu kandungnya. Kemudian yang selanjutnya alur yang terkandung di dalam cerita rakyat Batu Menangis ini yaitu menggunakan alur maju karena menceritakan dari awal kehidupan si Darmi dan ibunya ini sampai akhir, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah latar yang digunakan dalam ataupun yang terkandung di dalam cerita rakyat Batu Menangis ini ada 3: latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Nah, latar tempat di sini adalah di rumah, di pasar, dan di desa, karena mereka tinggalnya di gubuk yang sangat jauh dari pemukiman desa. Kemudian mereka di pagi harinya mereka pergi ke pasar untuk pergi berbelanja, seperti itu, ke suatu desa tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah latar waktu. Nah, latar waktu yang terkandung di dalam cerita Batu Menangis ini itu adalah di pagi hari dan siang hari. Kemudian yang selanjutnya itu adalah latar suasana. Nah, latar suasana yang terkandung di dalam cerita rakyat Batu Menangis ini adalah menegangkan dan menyedihkan. Kenapa menegangkan dan menyedihkan? Karena terdapat kalimat yang berbunyi seperti ini. Petir menyambar-nyambar dan suara guntur yang sudah kedengaran dari langit. Nah, itu adalah suatu kejadian bahwasannya sang putri dari ibu tersebut mendapatkan hukuman dari Tuhan karena perlakuannya kepada ibunya yang sangat tidak baik. Dia berubah menjadi batu, seperti itu. Kemudian menyedihkan sekali. Sang ibu itu hanya bisa melihat dan menyaksikan anaknya tersebut sudah berubah menjadi batu. Ibunya tersebut mengeluarkan air mata dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi, seperti itu. Kemudian untuk
Unsur yang selanjutnya itu adalah tokoh. Nah, tokoh yang terkandung di dalam cerita Rakyat Batu Menangis ini adalah tokoh tersebut, yaitu si Darmi dan si ibu kandungnya itu. Kemudian watak atau perwatakan. Watak tokoh Darmi dalam cerita Rakyat Batu Menangis ini yaitu angkuh, sombong, pemalas, dan pemaksa. Ia hanya bisa berdiam diri di rumah, yaitu, dan dia hanya bisa bersolek, dan dia berani durhaka terhadap ibunya, seperti itu. Kemudian untuk watak sang ibu dari cerita Rakyat Batu Menangis ini adalah baik, penyabar, dan pekerja keras. Meskipun sang anak yang selalu melawan ataupun durhaka kepada ibunya, tetapi sang ibu ini selalu sabar dan sayang kepada anaknya, dan selalu bekerja untuk mencari nafkah demi bertahan hidup. Kemudian gaya bahasa yang digunakan dalam cerita Rakyat Batu Menangis ini menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, seperti itu. Kemudian sudut pandang yang terkandung di dalam cerita Rakyat Batu Menangis ini itu menggunakan sudut pandang orang ketiga, karena menggunakan kata dia dan mereka, seperti itu. Menceritakan perilaku dan kehidupan sehari-hari Darmi dan ibunya, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya itu adalah amanat atau pesan yang terkandung di dalam cerita Rakyat Batu Menangis. Nah, amanatnya yaitu adalah kita sebagai anak harus bisa menghargai dan menghormati ibu kita. Janganlah pernah durhaka ataupun melawan ibu kita sehingga membuat ibu kita sakit hati dan membuat ibu kita sedih, seperti itu. Kita harus bisa membuat ibu kita bangga karena kita adalah anaknya, karena ibu kita adalah orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita selama ini. Nah, mungkin singkat cerita sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan dari unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita Rakyat Batu Menangis ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, tentunya untuk anak-anak usia dini, yaitu untuk pembentukan karakter anak, untuk pendidikannya setelah mengetahui dan membaca cerita Rakyat Batu Menangis ini seperti apa. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih